Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau memberikan saran-saran untuk kalian tentang setting video di YouTube yang saya pakai dari pertama saya membuat channel ini. Nah, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe, like, dan share video-video di channel ini, sehingga setelah sekitar 2 bulan saya membangun channel ini, alhamdulillah pada 5 hari yang lalu kurang lebih channel saya sudah memenuhi persyaratan untuk ikut program YouTube partner dan sudah bisa untuk dimonetisasi. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like video-video yang ada di channel ini. Nah, ini saya akan coba masuk ke setting YouTube Studio terlebih dahulu. Nah, ini mungkin bagi kalian yang baru bergabung dengan YouTube, baru membuat channel, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bagi dengan kalian. Yang pertama, kalian harus fokus ya, jadi kalian harus memilih salah satu tema, salah satu topik yang akan kalian angkat pada video kalian. Kalau di sini saya mempunyai topik tentang video pancing atau memancing, karena itu salah satu hobi saya, kesukaan saya. Jadi di sini bisa dilihat video-video saya, mulai dari video yang terbaru itu kebanyakan adalah video tentang alat pancing atau tentang set tackle pancing. Nah, di sini saya fokus di situ supaya apa? Supaya video saya ini lebih terarah ya. Jadi orang-orang yang melihat video ini kemudian nanti dia bisa subscribe karena tahu konten-konten yang ada di sini adalah konten tentang pancing. Jadi saya tidak pindah-pindah ke konten yang lain supaya subscriber dan orang-orang yang menonton video ini dia bisa mendapatkan konten-konten sesuai yang mereka inginkan. Nah, ini monetisasinya ya. Ini video saya sudah terhubung dengan akun Google Ads dan sudah dimonetisasi, jadi dia sudah aktif untuk menerima iklan. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah monetisasinya sudah on. Nah, ini sudah ada gambar dolar warna hijau, ini artinya monetisasi pada setiap video ini sudah disetting menyala atau sudah aktif. Nah, kita coba lihat di analitik. Ini dari kurang lebih mungkin 2 hari ini sudah ada pemasukan atau estimasi pemasukan sekitar 0,4 dolar dalam waktu mungkin kurang lebih 3 hari ya. Ini adalah email persetujuan dari YouTube yang belum lama saya terima. Ini mungkin baru sekitar 2 atau 3 hari yang lalu tentang pengajuan. Jadi sekitar 5 hari yang lalu saya daftarkan pada Google Ads, kemudian 24 jam kemudian sekitar itu channel saya sudah selesai ditinjau oleh YouTube dan sudah mulai mengikuti program YouTube Partner atau monetisasi. Nah, kita tunggu dulu, ini adalah email persetujuan dari YouTube yang dikirimkan.
Ya, ini dia. Congratulations, your YouTube channel has been accepted into the YouTube Partner Program and now able to monetize on YouTube. Ini saya terima pada tanggal 2 Juli jam 11 siang. Dan sekarang ini adalah tanggal 5 Juli. Jadi ini email yang saya terima 3 hari yang lalu. Ya, kita kembali ke YouTube Studio. Nah, untuk settingan video yang saya gunakan, saya akan coba berikan. Ini mungkin tidak sama juga dengan channel-channel yang lain, tetapi ini dari berbagai masukan yang ada di YouTube dari channel-channel lain tentang tips-tips membangun channel. Ini coba saya aplikasikan dan mungkin nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akan coba misalnya kita edit di salah satu video saya. Nah, kita coba edit yang ini, video terakhir yang saya upload. Nah, yang pertama mungkin ini tampilannya tidak selalu sama ya, karena saya di sini menggunakan laptop. Mungkin bagi kalian yang menggunakan HP nanti bisa disetting dengan memasuki desktop mode supaya nanti mendapatkan tampilan yang kurang lebih sama dengan PC. Nah, di sini yang pertama standar ya, kita saat mengupload video pun dia akan muncul settingan seperti ini yang harus kita isi, kita sesuaikan. Yang pertama adalah judul. Nah, usahakan membuat judul ini jangan terlalu panjang, kemudian menggambarkan tentang isi dari video yang kalian buat. Oh ya, mungkin dari teman-teman juga sering melihat konten-konten yang menggunakan judul dan gambar-gambar yang sifatnya clickbait. Nah, saya mengusahakan sebisa mungkin agar konten di video saya tidak demikian. Karena apa? Karena biasanya konten yang menggunakan clickbait itu atau memberikan apa ya, istilahnya memberikan tampilan awal yang mengundang orang untuk mengeklik video kalian, tetapi pada isi video tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang digambarkan di awal. Nah, itu nanti justru akan bisa membuat penonton kecewa dan dia tidak akan kembali ke channel. Jadi kalian hanya akan mendapatkan keuntungan sesaat dari klik. Bahkan mungkin penonton tersebut dia tidak akan menyelesaikan atau melihat video kalian sampai akhir. Jadi saran saya, gunakan judul, gunakan tampilan awal yang memang sesuai menggambarkan isi dari video kalian. Nah, di sini saya memberikan judul review Kenzi Choya Spinning Root. Nah, ini jadi di dalam video ini saya memang mereview sebuah joran dari brand Kenzi, yaitu Kenzi Choya. Videonya di judulnya dia tidak terlalu panjang dan saya buat ringkas supaya mudah untuk dipahami. Kemudian di deskripsi, nah ini yang cukup banyak ya. Di deskripsi ini kita diberikan 5.000 karakter untuk bisa diisikan pada kolom deskripsi. Nah, di sini saya mulai dengan memberikan ulasan singkat atau memberikan penjelasan sedikit tentang apa yang ada di video ini. Kemudian yang kedua, saya memberikan link pembelian karena dari beberapa video yang sebelumnya banyak sekali request atau pertanyaan tentang cara mendapatkan barang-barang yang saya review. Jadi untuk video-video terbaru saya mencoba menyertakan link pembelian supaya rekan-rekan yang menonton ini lebih mudah mendapatkan informasi cara pembeliannya. Kemudian saya menggunakan tagar atau hashtag. Ini saya memberikan tagar sesuai dengan isi dari video saya, yaitu joran Kenzi dan spinning root.
tentu ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan apa yang kalian buat atau isi dari video kalian masing-masing. Kemudian setelah itu saya menyertakan teks. Nah, ini teks tentang keyword yang bisa membantu orang menemukan video kalian saat mengetik pada di sini, saat mengetik di pencarian. Saya berusaha menggunakan teks sebanyak mungkin karena di sini kita mendapatkan 5.000 karakter, jadi bisa dimaksimalkan menggunakan teks di sini. Dan terkadang saya juga menampilkan link untuk video-video saya yang lainnya, saya sertakan di sini sekalian supaya nanti kalau ada rekan-rekan yang mengecek deskripsi, mereka juga bisa lebih mudah menemukan video-video kita yang lain. Nah, selanjutnya ada thumbnail. Nah, thumbnail ini salah satu elemen yang sangat penting untuk mempromosikan atau menarik perhatian calon viewer. Jadi thumbnail ini adalah tampilan yang akan muncul saat video kalian berada di home atau berada di pencarian. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kalian bisa membuat thumbnail dengan aplikasi-aplikasi, misalnya Pixellab, itu adalah aplikasi yang saya gunakan untuk membuat thumbnail. Nah, ini bentuknya adalah gambar. Di sini saya menggunakan thumbnail dengan latar belakang joran yang saya review dalam video ini, kemudian saya berikan keterangan ya. Keterangannya seperti ini. Sesuatu atau hal yang menarik atau keunikan-keunikan tersendiri yang ada pada barang yang saya review. Sehingga saat melihat ini maka orang bisa tertarik dengan video yang kalian buat. Tapi sekali lagi usahakan untuk tidak menggunakan clickbait atau tidak menggunakan informasi-informasi yang mungkin kurang sesuai dengan isi video kalian. Selanjutnya ini sudah biarkan saja, video ini tidak dibuat untuk anak. Selanjutnya, nah ini adalah teks lagi. Ini adalah teks yang sepertinya ini lebih penting dari yang teks yang ada di deskripsi tadi ya. Ini di sini kita hanya diberikan 500 karakter. Jadi kalian harus membuat teks di sini atau keyword di sini semaksimal mungkin, memanfaatkan 500 karakter ini. Kalian gunakan pencarian-pencarian yang paling banyak digunakan dan tentu saja yang sesuai dengan video kalian. Kalian bisa riset keyword atau teks ini langsung di YouTube. Misalnya kalian ketikkan di sini tentang joran. Nah, biasanya dia akan muncul. Ini sepertinya teks di video saya akan coba untuk membuat riset di laman YouTube atau di home YouTube-nya. Nah, ini riset-riset karena saya membuat video tentang joran, maka ini riset-risetnya juga tentang joran. Ya, menunggu terlebih dahulu ini. Nah, di sini misalnya kita ketik tentang joran, ini adalah beberapa pencarian yang sudah saya gunakan ya, saya hapus dulu. Nah, ini adalah riset yang ada di YouTube yang bisa dikatakan sering digunakan. Nah, kita bisa memilih dari riset-riset atau teks atau keyword ini untuk kita masukkan ke dalam teks kita, teks di video yang kita buat. Nah, ini seperti ini. Jangan terlalu panjang untuk membuat teks dan usahakan ini adalah teks yang populer atau yang paling banyak digunakan oleh orang. Nah, selanjutnya setelah setting di teks, jangan lupa untuk set. Nah, ini di visibility kita set video kita
dengan settingan public supaya bisa terlihat oleh semua orang. Setelah itu playlist. Nah, ini jangan lupa kalian membuat playlist untuk mengelompokkan video-video yang kalian buat ini dalam kategori apa, sehingga orang-orang yang punya ketertarikan pada kategori kalian dia bisa langsung terarah ke playlist dan melihat video-video sejenis kalian yang sudah tersedia di playlist tersebut. Kemudian setelah playlist ini ada end screen. End screen ini maksudnya adalah bagaimana tampilan akhir dari video kalian yang telah atau hampir selesai dilihat oleh viewer atau oleh rekan-rekan yang melihat video kalian. Kita akan coba settingan end screen-nya seperti apa. Ya, seperti ini. Ini adalah settingan end screen video. Ini adalah settingan yang paling sering saya gunakan. Seperti ini, menggunakan dua elemen. Biasanya sebelum di setting dia akan muncul beberapa pilihan elemen di sini. Oh, ini sepertinya sudah tidak muncul ya, ini karena saya memang sudah memilih elemen yang ini saya membuat dua elemen. Yang pertama ini video yang paling banyak dilihat dan video yang paling baru saya upload. Nah, ini dua elemen yang akan muncul di end screen atau tampilan akhir layar video ini saat ada orang yang menonton. Kemudian ini adalah settingan waktunya, di menit berapa end screen tersebut dia akan muncul. Nah, bisa dilihat ini saya mengambil 13 menit terakhir dari video ini karena memang video saya durasinya tidak panjang ya. Saya hanya membuat video dengan durasi 8 menit lebih sedikit. Walaupun memang dari YouTube sendiri lebih menyarankan agar kita membuat konten dengan durasi video berkisar di antara 15 menit. Tapi karena memang ini video review saya yang cukup simple, cukup sederhana, maka tidak sampai segitu. Tapi perlu diingat bagi kalian jangan terlalu panjang dalam membuat durasi video karena beberapa penonton justru cenderung enggan untuk menyaksikan video yang terlalu lama. Apalagi jika dalam video itu terlalu bertele-tele atau tidak langsung kepada informasi yang dia inginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kartu. Kartu ini dia semacam nanti ada saran yang akan menampilkan video kalian yang lainnya. Nah, saya kecilkan dulu, maaf. Nah, ini saya menggunakan beberapa video saya yang saya tampilkan di card seperti ini. Ini saya tampilkan dalam jarak waktu setiap 1 menit. Nah, jadi bisa dilihat nanti. Nah, saya percepat ini dari menit pertama. Dia nanti akan menampilkan saran untuk masuk ke video saya yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah salah satu video saya yang lainnya yang muncul pada kartu saran di video ini. Jadi saat orang menonton video ini 1 menit pertama, tepatnya pada 1 menit pertama ini dia akan muncul kartu sugesti dari video saya yang lainnya. Jadi kalau misalnya orang tersebut berminat maka dia akan diarahkan ke video yang lain. Nah, di sini saya mau masang 1, 2, 3, 4, 5. Saya memasang 5 suggestion card yang bisa, nah ini dia muncul lagi, bisa memberikan informasi kepada orang yang sedang menonton video ini tentang video-video kita yang lainnya. Kenapa saya menggunakannya di awal, di akhir tidak? Karena memang terkadang penonton tidak melihat video saya sampai akhir, jadi saya utamakan yang di awal. Tetapi tidak ada salahnya bagi kalian untuk membuat suggestion card-nya ini sampai di akhir video, itu tidak apa-apa.
Nah, ini dia muncul lagi seperti ini suggestion ya. Nah, kurang lebih seperti itu setting video yang saya gunakan, yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang sedang perlu masukan dalam setting video atau yang mungkin baru dalam YouTube. Saya juga masih baru, masih perlu banyak belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, eh, bisa support channel ini dengan cara subscribe dan like, kemudian juga bisa share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.